Terima kasih pemirsa, Anda kembali dalam ID Expert Session Closing. Iya, pandemi COVID-19 berdampak pada realisasi penjualan otomotif di sepanjang tahun 2020 lalu, di mana penjualan retail mobil tercatat turun 44,55%. Selengkapnya kita lihat dalam beberapa grafis berikut ini. Kami mulai dari infografis yang pertama pemirsa, ini mengenai penjualan retail mobil di Indonesia 2017 sampai 2020. Di 2017 itu ada sekitar 1.067.000, kemudian di tahun 2018 mengalami kenaikan 1.152.000 lebih. 2019 ada sedikit penurunan 1.042.994 unit pemirsa, dan di 2020 itu hanya 578.000. Nah, meski penjualan pemirsa dari mobil di sepanjang tahun 2020 turun dibandingkan dengan tahun 2019, namun realisasi penjualan di tahun lalu ini dinilai pemirsa sejalan dengan target final yang dicanangkan oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO. Adapun sepanjang tahun lalu sempat beberapa kali merevisi target penjualan. Dari mulai pada kuartal 2 yang direvisi dari semula sebanyak 1,05 juta menjadi 600.000 unit karena pandemi COVID-19 pemirsa yang semakin meluas. Dan ternyata revisi kembali dilakukan pada November 2020 mengacu pada realisasi terkini pada saat itu. Nah, kemudian mobil merek apa sebenarnya pemirsa yang mencatatkan penjualan terlaris di sepanjang 2020 lalu? Mungkin Anda salah satu yang memilikinya ya. Kita lihat dalam infografis berikut ini. 5 besar merek mobil terlaris di Indonesia 2020. Yang pertama adalah Toyota, mencapai 182.665. Kemudian ada Daihatsu, 100.000. Kemudian ada Honda, 79.451. Dan Suzuki, 72.389 unit. Mitsubishi sekitar 54.768 unit. Angka pencapaian penjualan Toyota di sepanjang tahun 2020 pemirsa juga lebih rendah dari realisasi di tahun 2019 yang mencapai 331.500 unit. Nah, meski realisasi penjualan menurun akibat pandemi, namun Toyota seperti yang Anda saksikan grafisnya tadi, ini mampu mempertahankan pangsa pasar mobil ini sebesar 1% di Indonesia. Nah, manajemen agen pemegang merek Toyota menyatakan bahwa penjualan Toyota di tahun 2020 lalu tentunya pemirsa tidak lepas dari dukungan 13 mobil baru yang diluncurkan sepanjang 2020. Selain itu, adanya program-program penjualan menarik yang memudahkan konsumen juga memiliki mobil baru, dinilai ini menjadi turut memberikan kontribusi positif bagi penjualan Toyota. Dan kita akan lihat bagaimana dengan realisasi penjualan retail di awal tahun 2021 ini atau sampai dengan Februari lalu ya. Kita lihat dalam infografis yang ketiga. Januari sampai Februari 2020 perbandingannya ya pemirsa, dibandingkan dengan 2021 ini mencapai 158.924 unit. Sementara Januari sampai Februari 2021 hanya 1.539 unit, artinya sangat jauh pemirsa dibandingkan dengan Januari-Februari ketika pandemi COVID-19 belum masuk ke Indonesia. Nah, GAIKINDO sendiri pemirsa menilai tren penurunan penjualan yang terjadi pada Februari lalu disebabkan keputusan masyarakat yang menunda pembelian pada Februari ke Maret 2021 atau setelah ditetapkan kebijakan relaksasi pajak penjualan atas barang mewah untuk mobil baru. Keputusan pemerintah memberikan insentif untuk pembelian mobil dinilai akan mendorong minat konsumen untuk membeli mobil baru. Untuk itu, GAIKINDO memprediksi penjualan mobil akan kembali naik pada Maret dan juga bulan-bulan selanjutnya. Dari sisi konsumen, kita akan beralih ke sisi produksi, di mana Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyatakan 3 produsen otomotif asal Jepang menyatakan ketertarikan untuk menambah investasi hingga 2024 mendatang. Kita lihat dalam infografis yang keempat. Rencana investasi produsen otomotif di Indonesia yang terbesar adalah Honda mencapai 5,2 triliun rupiah, kemudian Toyota 2,8 triliun rupiah, Suzuki 1,2 triliun rupiah.
Dan pemirsa, selain ketiga produsen ini, Mitsubishi Motors Corporation juga menyampaikan rencana investasi senilai 11,2 triliun rupiah. Menurut Sekjen Gaikindo, Kuku Kumara, komitmen produsen otomotif Jepang untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi otomotif unggulan baik untuk pasar domestik maupun pasar ekspor patut diapresiasi. Menurut Kuku, meski industri otomotif masih terdampak pandemi COVID-19, namun investasi di sektor tersebut tetap harus berjalan dan proyek-proyek pembangunan pabrik hingga inovasi pengembangan produk baru harus terus dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kuku menilai keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja juga dapat menjadi pemantik datangnya investasi di sektor otomotif nasional dan investasi tersebut menjadi sangat penting karena pada dasarnya industri otomotif merupakan industri yang bersifat jangka panjang. Nah, pemirsa, kita tentu berharap ya, masuknya investasi produsen otomotif multinasional tersebut akan membawa dampak positif bagi perekonomian nasional yang saat ini sedang dalam tahap untuk bangkit kembali dari masa pandemi yang masih belum berakhir. Jangan kemana-mana pemirsa, setelah jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya.